Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, dan tentunya ini juga membahas terkait pendataan non ASN, yang mana dalam satu video kami akan menyajikan dua informasi, satu terkait dengan P3K Guru khususnya P1, dan satu terkait dengan pendataan non ASN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ya. Honorer P1 tonton sekarang, baru saja pengumuman penting ya untuk semua honorer. Gawat, jumlah tenaga non ASN berdasarkan jabatan, masa kerja, usia pendidikan dari database ya. Artinya di sini ini terkait dengan jumlah tenaga non ASN yang dihapus Bapak Ibu ya, yang dihapus dari database BKN, logikanya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, berita pertama itu datang dari Mas Nadiem Makarim ya, bahwasanya untuk tahun 2023 khususnya P3K Guru ya, pemerintah sudah menyiapkan tiga paket kebijakan ya, tiga paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Jadi tiga paket kebijakan, yang pertama itu adalah pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100% ya. Jadi nantinya kalau misalkan pemerintah daerah itu mengajukan formasi sedikit, nantinya untuk mengantisipasi penempatan P1 nantinya ke depannya, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat, yang mana akan melengkapi sisa yang belum sempat diajukan oleh Pemda. Nah, ini adalah kebijakan pertama, tujuannya adalah memaksimalkan pemenuhan guru P3K di tahun depan ya, tahun 2023, dan tentunya ini juga akan menjadikan P1 tanpa prioritas itu lebih lega lagi Bapak Ibu ya. Potensi lulus sangat besar nantinya di tahun depan ya, tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Jadi apa namanya, untuk penganggaran gaji dan tunjangan P3K itu akan diatur lebih spesifik Bapak Ibu ya. Akan diatur lebih spesifik, diatur yang mana akan ada pos tersendiri untuk gaji dan tunjangan P3K. Di sini Bapak Ibu bisa lihat langsung ya. Di sini sudah ada buktinya, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023 menurut provinsi, kabupaten, kota. Di sini sudah ada penganggaran penggajian formasi P3K ini yang admin lingkari. Ini khusus menu untuk penggajian formasi P3K. Ya, ini adalah resmi Bapak Ibu ya. Ini baru karena ini adalah rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023 menurut provinsi, kabupaten, kota. Jadi sudah ada lebih spesifik terkait penggajian formasi P3K. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya, bahwasanya nanti ke depannya Pemda ya, instansi tentunya tidak akan was-was lagi dalam mengajukan formasi ya. Itu yang harus kita syukuri dengan adanya kebijakan dari Mas Nadiem ini yang tiga, otomatis akan menyelesaikan dua masalah yang sering terjadi 2 tahun ke belakang ini. Yang pertama, persoalan formasi yang sedikit.
Yang kedua yang akan tuntas adalah terkait kejelasan anggaran penggajian P3K. Semuanya tercover di 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Tentunya ini memberikan kesempatan kepada P1 yang belum mendapatkan penempatan untuk bisa berpotensi lulus diangkat di tahun depan ya. Karena P1 yang belum diangkat itu kembali akan menjadi prioritas utama Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu yang terhormat. Di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat ya bahwasanya untuk statistik pendaftaran P3K guru tahun 2022 itu terbagi atas 4 bagian: submit, tidak submit, masuk syarat, memenuhi syarat, kemudian TMS itu artinya Bapak Ibu adalah tidak memenuhi syarat ya. Artinya TMS itu tidak memenuhi syarat. Nah, kalau kita lihat tarik ke belakang ya untuk statistik pendaftar P3K guru tahun 2022 untuk 3 skala prioritas P1, P2, P3 ini sebenarnya lumayan banyak yang tidak memenuhi syarat, kecuali kalau P1 se-Indonesia itu semuanya memenuhi syarat. Yang P2 itu ada 313 TMS. Prioritas 3 ada sekitar 3.711 ya. Nah, yang submit untuk P1 131.297 tidak submit. Yang tidak submit ini kemungkinan besar itu tidak ada formasi di sekolah induknya Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinan besar tidak ada formasi di sekolah induknya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu perlu memahami secara seksama untuk pendataan non ASN ada apa ya? Ada beberapa bagi apa namanya? Ada beberapa penempatan yang untuk pendataan non ASN ini yang tidak memenuhi syarat Bapak Ibu, yang tidak memenuhi syarat. Misalkan satuan pengamanan yang tidak memenuhi syarat itu totalnya 73.415, terdiri 23 pusat, daerah 487, total 510. Nah, untuk tenaga kebersihan dari pusat sendiri itu 17 ya. Tenaga kebersihan itu 455, total 472. Pengemudi 15, kemudian 288, total 303. Ini yang tidak memenuhi syarat Bapak Ibu ya di apa namanya koordinasi kondisi data per 31 Oktober. Di sini banyak yang tidak memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan hal ini Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk P3K atau pendataan non ASN memang tidak bisa kita pungkiri yang paling nomor 1 itu adalah pendidik yang paling banyak ya di pendataan non ASN, kemudian kesehatan, kemudian penyuluh, teknis dan administrasi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.